Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Jadi setelah bangsa Eropa berhasil menemukan jalan menuju ke wilayah Timur Asia atau ke wilayah Indonesia, khususnya Maluku, kemudian mereka atau orang-orang Eropa itu menerapkan berbagai kebijakan seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sistem tanam paksa, politik pintu terbuka, terus kemudian beberapa kebijakan. Kemudian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa itu kemudian menimbulkan banyak pertentangan atau banyak perlawanan. Pada saat itu perlawanan yang terjadi bersifat kedaerahan. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Kemudian saya juga akan menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial pemicu perlawanan lokal atau perlawanan yang bersifat kedaerahan. Masih ingat anak-anak? Apa sih perlawanan yang bersifat kedaerahan itu atau perlawanan lokal itu? Perlawanan kedaerahan atau perlawanan lokal itu saya contohkan seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Maluku. Itu adalah beberapa contoh tentang perlawanan lokal. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemicu perlawanan antara bangsa Indonesia melawan bangsa Eropa. Yang pertama adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi kedatangan bangsa Eropa yang dilakukan melalui penjelasan samudra itu telah membawa ancaman monopoli atau politik monopoli. Masih ingat ya anak-anak, politik monopoli itu apa? Jadi politik monopoli itu adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Penjual itulah yang menguasai pasar tersebut. Terus kemudian seorang penjual itu disebut sebagai monopoli. Jadi orang-orang atau konsumen itu mendapat barang itu hanya di satu orang tersebut. Itu yang disebut dengan politik monopoli. Tujuannya itu adalah untuk memperluas pengaruh dan dominasi ekonomi. Jadi keinginan orang-orang Portugis, Spanyol itu untuk menerapkan politik monopoli itu kemudian mendapat penolakan dari kerajaan-kerajaan atau penguasa-penguasa di Indonesia. Akan tetapi, praktek monopoli yang ingin ditanamkan oleh orang-orang Eropa di Indonesia itu banyak menuai kegagalan. Karena apa? Karena ada faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan kegagalannya. Saya sebutkan ya anak-anak. Yang pertama adalah faktor eksternal terhadap gagalnya praktek monopoli di wilayah Nusantara atau Indonesia. Yang pertama adalah kekurangan dana. Jadi dana yang digunakan untuk melakukan praktek ini yang dimiliki oleh Eropa itu masih kurang. Terus kemudian keterbatasan personel atau prajurit. Jadi personel-personel yang melakukan penjelajahan di wilayah Indonesia itu memang hanya orang-orang terbatas. Jadi karena kekurangan pegawai itu akhirnya politik monopoli belum berhasil dilakukan di wilayah Indonesia. Terus kemudian yang ketiga adalah perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Portugis, di mana pejabat-pejabat itu ikut berdagang. Jadi untuk kepentingan pribadi, hasilnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan gagalnya monopoli perdagangan di Indonesia adalah perlawanan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di Indonesia. Jadi ketika politik monopoli itu akan diterapkan di suatu daerah atau di kerajaan, otomatis kerajaan tersebut adalah menolak. Oleh karena itu, monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, Belanda itu menuai banyak perlawanan. Kemudian faktor yang kedua adalah penyebaran agama Katolik. Masih ingat ya? Misionaris. Ini siapa anak-anak? Masih ingat enggak? Ini adalah Franciscus Xavierus. Jadi ini adalah salah satu misionaris yang ikut menjelajah ke wilayah Nusantara. Tujuannya untuk apa mereka menyelipkan misionaris? Tujuannya adalah untuk penyebaran agama Katolik yang dilakukan oleh misionaris Portugis
itu telah memicu perlawanan. Karena apa? Karena daerah-daerah yang diduduki oleh Portugis seperti Maluku itu mereka sudah tertanam ajaran Islam. Salah satu kesultanan yang ada di wilayah Maluku itu adalah Ternate, di mana Ternate itu memang agama Islam sudah mengakar sejak dulu. Jadi sebelum kedatangan agama Katolik di sana sudah masyarakatnya banyak yang memeluk agama Islam. Jadi ketika kedatangan orang-orang Portugis untuk menyebarkan agama itu, kebanyakan dari mereka itu kemudian menolak. Kemudian yang ketiga adalah praktek diskriminasi penduduk pribumi. Jadi penduduk Indonesia itu memang digolongkan atas dasar ras. Jadi ketika masa kolonial, penduduk Indonesia itu dibagi-bagi menjadi beberapa ras atau golongan. Dari golongan yang paling tinggi atau status sosialnya tinggi hingga penduduk yang paling rendah status sosialnya. Pada saat itu pembagian golongan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah atau kelas pertama adalah golongan Eropa. Kemudian kelas yang kedua adalah golongan Indo. Golongan Indo ini adalah keturunan campuran dari orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa. Terus kemudian yang ketiga adalah orang-orang keturunan timur asing seperti India, Cina, dan Arab. Kemudian yang terakhir adalah golongan pribumi atau golongan asli penduduk Indonesia yang biasanya disebut sebagai golongan Irlander. Jadi mereka itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelas, di mana kelas-kelas ini juga menentukan pendidikan yang mereka peroleh di bangku sekolah. Coba diperhatikan gambar berikut. Ini adalah sekolah dari golongan Eropa. Jadi ini adalah keturunan asli orang-orang Eropa. Mereka diberikan fasilitas yang memang bagus. Kemudian yang ini adalah gambar ketika orang-orang inlander atau orang-orang pribumi bersekolah. Mereka diberikan fasilitas yang terbatas. Biasanya ini adalah anak-anak dari para buruh perkebunan. Mereka mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tetapi mereka dengan kondisi dan fasilitas yang jauh berbeda dengan orang-orang Eropa. Jadi keturunan Eropa itu biasanya memang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Jadi inilah contoh dari dampak praktek diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Jadi ini bisa dilihat dari suasana pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Kemudian perlakuan-perlakuan yang diberikan terhadap orang Eropa itu juga mereka diberi kemudahan. Jadi perlakuannya itu istimewa dalam segala hal seperti bidang sosial, ekonomi, dan politik itu mereka mendapat perlakuan yang istimewa. Kemudian di bidang pendidikan sendiri itu mereka ditempatkan di sekolah-sekolah yang khusus untuk mereka dan tidak berbaur dengan penduduk pribumi ataupun golongan timur asing. Jadi memang khusus untuk orang-orang Eropa. Kemudian selain orang-orang Eropa itu juga mendapat kemudahan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, mereka itu berlaku seperti raja. Jadi mereka itu dilayani oleh golongan-golongan di bawahnya, diistimewakan seperti itu ya anak-anak. Terus kemudian golongan yang kedua adalah golongan timur asing. Golongan timur asing ini diberi perlakuan khusus oleh Belanda dalam bentuk seperti keleluasaan ketika melakukan kegiatan di bidang perdagangan. Makanya kemudian banyak orang-orang Cina itu memang yang berdagang atau melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Indonesia. Orang-orang Cina, orang-orang Arab itu kalau sudah ke Indonesia sudah pasti mereka menjadi pedagang. Jadi itu memang menjadi warisan kolonial. Terus kemudian yang terakhir adalah golongan pribumi. Jadi golongan pribumi yang memang mereka dari keturunan bangsawan itu mereka mendapat golongan yang tertinggi, mendapat fasilitas lebih baik daripada anak dari rakyat jelata. Golongan dari kerajaan atau ningrat itu biasanya adalah raja atau sultan, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian di bawah golongan ningrat atau golongan raja itu adalah golongan rakyat jelata atau yang disebut dengan orang biasa. Orang biasa itu yang dikerahkan tenaganya, jadi mereka dipekerjakan di
sarana-sarana vital untuk membangun misalnya jembatan, terus membangun rel kereta api, terus kemudian untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan itu mereka mengambil dari golongan rakyat jelata. Terus kemudian yang keempat adalah campur tangan masalah internal kerajaan. Jadi pemicu yang keempat terjadinya perlawanan yang bersifat kedaerahan adalah campur tangan masalah internal kerajaan. Campur tangan merupakan upaya untuk melancarkan monopoli perdagangan. Jadi ketika terjadi perebutan tahta kerajaan, VOC itu melakukan praktek pecah belah atau disebut politiknya itu disebut dengan divide et impera. Jadi ketika terjadi perebutan kekuasaan itu kemudian VOC berupaya untuk memperuncing permasalahan atau melakukan politik pecah belah dengan cara VOC itu memihak salah satu kubu yang bersedia bekerja sama dengan VOC. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar VOC mudah ketika ikut campur dalam urusan kerajaan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengakui kebijakan monopoli VOC. Jadi memang VOC itu selalu membujuk raja-raja yang mau bekerja sama dengan VOC dengan tujuan agar politik monopoli yang diterapkan di wilayah Nusantara itu berhasil. Itu ya anak-anak ya. Faktor terjadinya perlawanan kedaerahan yang kelima adalah penderitaan rakyat akibat tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial ketika menguasai Indonesia. Jadi yang menjadi korban memang rakyat jelata. Jadi rakyat jelata adalah mereka yang paling merasakan dampak negatif dari berbagai kebijakan Belanda. Penderitaan yang diterima oleh rakyat seperti kelaparan, kematian itu terjadi akibat pemberlakuan kebijakan Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Jadi seperti suatu contoh ketika pelaksanaan politik tanam paksa. Itu menyebabkan terjadinya kelaparan hebat yang terjadi di wilayah Cirebon atau wilayah Jawa Barat. Jadi pada tahun 1843 itu banyak terjadi korban jatuh karena apa? Karena ketika sistem tanam paksa dilakukan itu mereka tidak diberi makan, hanya dipekerjakan. Seperti itu ya anak-anak. Coba dilihat dari dokumentasi foto-foto di bawah ini. Ini adalah potret dari pekerja-pekerja yang dirampas tenaganya untuk dipekerjakan di perkebunan. Ini adalah orang-orang Indonesia atau rakyat jelata yang dipekerjakan di daerah Sumatera untuk membangun jalan kereta api. Jalan kereta api untuk apa? Jalan kereta api itu adalah untuk melancarkan distribusi barang dari daerah pedalaman yang menghasilkan banyak hasil kebun kemudian dipindahkan ke wilayah perkotaan. Seperti ini adalah contoh perempuan-perempuan yang dipekerjakan di perkebunan karet. Jadi mereka memindahkan getah-getah karet. Jadi memang penderitaan itu banyak diderita oleh rakyat Indonesia akibat dari politik tanam paksa, politik terbuka, dan politik etis, serta seluruh kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Belanda di wilayah Indonesia. Seperti pada masa politik pintu terbuka, itu dikenal dengan Coeli Ordonansi. Itu adalah orang-orang atau pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar Coeli Ordonansi itu mereka kemudian dihukum dengan cara dicambuk di depan teman-teman pekerjanya agar menimbulkan efek jerah, sehingga tidak banyak pekerja perkebunan itu kemudian yang melarikan diri. Masih ingat ya anak-anak di pertemuan sebelumnya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perlawanan terhadap bangsa Indonesia sampai abad ke-20. Jadi kenapa sih dibatasi sampai abad ke-20? Karena pada abad ke-20 sekitar tahun 1908 itu terjadi pergerakan nasional dengan cara apa? Dengan cara orang-orang Indonesia dari golongan terpelajar itu mendirikan organisasi yang disebut dengan Budi Utomo. Sebelum munculnya Budi Utomo, itu orang-orang
berjuang melawan kolonial atau penjajah dengan cara kedaerahan. Ini akan saya jelaskan tentang ciri-ciri perlawanan terhadap bangsa Eropa. Ciri-ciri yang pertama adalah perlawanan bersifat lokal. Perlawanan terjadi antar daerah tanpa ada koordinasi antar daerah. Jadi masing-masing daerah itu melakukan perlawanan sendiri-sendiri. Perlawanan dilakukan oleh kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan, kedaulatannya dilanggar, dan kepentingannya terancam. Jadi perlawanan itu memang dilakukan di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Itu adalah strategi perlawanan yang terjadi sebelum abad ke-20. Jadi perlawanan bersifat kedaerahan itu memang berpusat di desa-desa atau pedalaman. Jadi belum bersatu dengan daerah lain. Untuk melawan penjajah. Karena apa? Karena kota-kota yang merupakan pusat perniagaan itu sudah dikuasai oleh Belanda dan didirikan benteng-benteng. Sehingga kemudian perlawanan-perlawanan itu menyebar di daerah-daerah atau di pedalaman. Jadi perlawanan yang dilakukan itu memang dilakukan secara fisik atau sporadis. Masing-masing pemimpin itu mempertahankan wilayah kekuasaannya sendiri-sendiri. Kemudian setelah abad ke-20 itu baru perjuangan melawan penjajahan itu dilakukan secara nasional atau bersifat nasional. Karena apa? Karena golongan-golongan terpelajar itu sudah mengenal yang namanya nasionalisme, sehingga perjuangan tidak lagi dilakukan secara kedaerahan. Bisa dilihat ya anak-anak, ini adalah salah satu potret atau ilustrasi tentang perlawanan yang bersifat kedaerahan. Jadi memang masih dilakukan dengan senjata. Pada saat itu senjata bangsa Indonesia itu masih sangat sederhana, jadi menggunakan senjata-senjata tradisional. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Karena belum adanya kesadaran nasionalisme. Jadi masing-masing daerah itu memperjuangkan daerahnya sendiri-sendiri. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah bergantung pada pemimpin karismatik. Jadi perlawanan yang dilakukan itu hanya mengandalkan pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik itu biasanya adalah seorang raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan rakyat yang memang mempunyai pengaruh atau berpengaruh. Ketika perlawanan itu dilakukan bertumpu hanya pada karisma pemimpin, jadi ketika pemimpinnya tewas, itu perlawanannya juga akhirnya berhenti. Jadi ketika pemimpinnya tewas, itu rakyat biasanya tercerai-berai, tidak tahu bagaimana menggerakkan massa. Kemudian perlawanan pun akhirnya berhenti. Seperti contoh ketika terjadi Perang Diponegoro, masih ingat ya, Pangeran Diponegoro. Ini adalah pemimpin dari Perang Jawa. Itu ketika Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan, akhirnya rakyat juga berhenti berperang. Seperti juga perlawanan yang terjadi atau Perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Kemudian perang yang terjadi di wilayah Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Itu adalah contoh-contoh dari pemimpin karismatik yang berjuang ketika masa penjajahan Belanda atau orang-orang Eropa. Kemudian ciri yang ketiga adalah mengandalkan kekuatan bersenjata. Jadi perlawanan yang dilakukan itu menggunakan berbagai jenis senjata tradisional khas berasal dari daerahnya masing-masing seperti rencong. Rencong ini berasal dari wilayah Aceh. Ini coba dilihat gambarnya. Terus kemudian kelewang. Kelewang ini sebutan dari senjata khas wilayah Sumatera. Ini kelewang. Terus kemudian pedang. Pedang itu hampir sama sebenarnya fungsinya. Kemudian yang keempat adalah keris. Keris ini berasal asli dari Jawa. Jadi memang sebelum abad ke-20 itu perjuangan atau perlawanan dilakukan secara fisik melalui peperangan. Jadi perang itu mereka menggunakan senjata-senjata tradisional yang berasal dari daerahnya. Jadi sebenarnya fungsinya ini itu sama, akan tetapi penyebutan di masing-masing daerah itu yang berbeda. Jadi ketika terjadi peperangan atau pertempuran itu menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa, baik dari pihak kolonial ataupun dari
penduduk Indonesia sendiri. Jadi perlawanan yang dilakukan itu memang mengandalkan kekuatan senjata, yaitu perlawanan yang dilakukan itu perlawanan secara fisik. Kemudian yang terakhir adalah karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah. Karena mereka berjuang secara kedaerahan, akhirnya mudah diadu domba oleh Belanda. Masih ingat ya? Sistem politik yang diterapkan bangsa Belanda di Indonesia adalah divide et impera atau yang dikenal dengan politik pecah belah. Jadi memang ini adalah salah satu siasat pemerintah kolonial Belanda untuk menaklukkan perlawanan di Nusantara. Menggunakan politik divide et impera. Kaum penjajah dianggap lawan oleh penguasa daerah Nusantara ketika mereka dianggap mengancam kepentingannya. Akan tetapi, ketika para penguasa daerah yang menganggap kaum penjajah sebagai kawan atau mereka berhasil diajak kerjasama, itu mereka dianggap menjadi sekutunya. Jadi akan dijadikan sekutunya VOC. Kemudian ketika sudah bersatu itu mereka akan berjuang untuk menaklukkan penguasa saingannya. Jadi seperti itulah politik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda ketika menjajah wilayah Indonesia. Demikianlah tadi penjelasan dari saya tentang strategi perlawanan sebelum abad ke-20, kemudian faktor pendorong terjadinya perlawanan yang bersifat kedaerahan sebelum abad ke-20. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.